Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Abian berjalan menuju mobilnya untuk pergi ke mansion utama. Ia akan menjemput Alena dengan segala resiko yang ada karena tahu dengan jelas siapa yang menjadi lawannya. Namun belum sempat ia masuk ke dalam mobil, beberapa pria berpakaian hitam dengan tubuh kekar menghampirinya. "Tuan Abian Atmajaya, silakan ikut kami." "Siapa kalian?" tanya Abian dengan tegas, meskipun orang-orang yang berdiri di hadapannya bukanlah orang sembarangan karena terlihat dari fisik mereka. Namun dia tidak gentar sedikit pun, apalagi saat menyadari kemungkinan besar orang-orang tersebut adalah para pengawal pribadi keluarga Arbeto dan Matteo. "Kami diperintahkan oleh Tuan Boy Arbeto untuk membawa Anda." Abian tersenyum sinis karena tebakannya benar bahwa orang-orang tersebut adalah para pengawal keluarga Arbeto. Jika sudah seperti ini, maka dapat dipastikan Alena sudah menceritakan semua yang terjadi pada kedua sepupunya. Tapi Abian tidak peduli karena yang terpenting saat ini adalah membawa Alena pulang, walaupun entah untuk apa dia melakukan semua itu. "Katakan pada tuan kalian, aku tidak punya waktu untuk meladeninya." Abian hendak masuk ke dalam mobil, namun dengan cepat orang-orang tersebut menariknya dengan paksa. Ia pun tidak tinggal diam, melawan dengan menjatuhkan beberapa dari mereka. "Lepaskan dia!" Ben berjalan dengan cepat bersama anak buahnya untuk membantu Tuan Abian. Para pengawal yang diperintahkan Boy Arbeto menatap dengan tajam ke semua lawannya. Jika dilihat, tentu saja kekuatan mereka akan dengan mudah mengalahkan anak buah Tuan Abian Atmajaya. Namun tugas mereka saat ini adalah membawa Tuan Abian tanpa menimbulkan kerusuhan. "Anda ingin ikut bersama kami ke mansion utama dengan baik-baik atau terpaksa kami?" "Aku akan ikut," ucap Abian dengan cepat saat mendengar nama mansion utama disebut, karena itu artinya dia akan bertemu dengan Alena. "Tuan, Anda tidak boleh." "Dengar, Ben, jika dalam waktu 2 jam aku tidak kembali, bawa anak buah kita bersama petugas kepolisian ke mansion utama." "Tapi Tuan," Ben merasa khawatir dengan keputusan yang diambil tuannya. "Aku percayakan semuanya padamu." Abian menepuk pundak Ben sebelum masuk ke dalam mobil. Ia tahu apa yang akan dihadapinya tidaklah mudah, tapi Abian tidak punya pilihan lain selain mengikuti permainan mereka, karena hanya dengan cara itulah dia bisa masuk ke dalam mansion utama dan bertemu dengan Alena. Sementara itu, Ben yang masih berdiri di tempatnya hanya bisa menatap dengan cemas saat mobil yang dinaiki Tuan Abian semakin menjauh. Ia menatap jam yang melingkar di pergelangan tangannya untuk memastikan waktu yang tepat bagi mereka untuk mendatangi mansion utama. Karena seperti yang diperintahkan tuannya, jika dalam waktu 2 jam tidak kembali, maka mereka akan mendatangi mansion utama. Dret-dret, Ben menatap layar ponselnya yang berdering, lalu mengangkatnya. "Ada apa?" "Gawat Tuan, para investor menjual saham mereka secara serentak karena ada isu yang berhembus kalau perusahaan kita akan bangkrut. Jika terus seperti ini, perusahaan Atmajaya benar-benar akan bangkrut." Ben menghela nafasnya dengan kasar. Ia sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Apalagi setelah melihat secara langsung Tuan Abian dibawa pergi oleh para pengawal keluarga Arbeto. "Kekejaman dan keegoisan Anda
kini mulai menuai hasilnya, gumam Ben sambil menutup sambungan teleponnya. Ia harus bergerak cepat dengan menemui Tuan Atmajaya, berharap Tuan besarnya itu bisa mengatasi semua masalah yang terjadi. Sementara itu di mansion utama, Aluna menatap kepergian mobil yang ditumpangi Alena dengan menangis. Bagaimana tidak menangis setelah mengetahui apa saja yang dialami oleh saudara kembarnya selama ini. Ya, tadi sebelum berangkat, Alena sempat menceritakan semua yang dialaminya. Setelah Aluna memaksa dengan mengancam akan memberitahu kedua orang tua mereka. Dan apa yang keluar dari mulut Alena membuatnya tercengang. Bahwa selama ini Abian tidak hanya melukai fisik saudara kembarnya, tapi juga melukai batinnya, hingga membuat Alena yang dulu tangguh kini menjadi wanita yang rapuh. Sungguh Aluna merasa sangat bersalah, terlebih saat mengetahui Alena tengah hamil. Rasa bersalah itu menjadi berkali lipat, hingga membuatnya begitu marah dan membenci Abian. Abian Atmajaya, kau harus merasakan penderitaan yang lebih dari apa yang dirasakan Alena. Dengan linangan air mata, Aluna menghubungi nomor sepupunya. Bi, kau di mana? Kau tidak perlu tahu aku di mana. Aku harus tahu karena aku ingin bertemu langsung dengan bajingan itu, geramnya dengan penuh emosi. Dia sudah melukai Alena, dia sudah menyakiti saudara kembarku, teriak Aluna dengan terisak. Boy yang berada di markas tim Delta mencengkram erat ponsel di tangannya saat mendengar tangis Aluna. Jangankan Aluna, Boy yang ikut mendengar apa yang diceritakan Alena melalui kamera CCTV pun ikut menangis. Bi, kau dengar aku? Teriak Aluna saat tidak mendengar jawaban dari sepupunya. Ikutlah dengan pengawal yang ada di mansion, mereka akan membawamu kemari. Aluna langsung menutup ponselnya, lalu meminta pada pengawal untuk membawanya ke tempat Boy Arbeto. Akan aku pastikan tidak hanya fisikmu saja yang terluka, tapi batinmu juga setelah kau mengetahui siapa sebenarnya Alena, gumamnya sembari masuk ke dalam mobil. Di tempat yang berbeda, Alena yang saat ini berada di dalam mobil bersama Alex tengah menatap jalanan dengan hati yang hampa. Hampa karena sudah tidak ada lagi yang ia harapkan setelah memutuskan pergi dari hidup Abian. Karena biasanya Alena selalu hidup dengan mengharapkan cinta suaminya, tapi sekarang ia harus terbiasa untuk melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru bersama baby yang ada di dalam kandungannya. Aku harap kau akan baik-baik saja, Bian. Begitupun dengan aku dan anak kita, gumam Alena sembari mengusap perutnya. Nona, Anda kenapa? Tanya Alex, karena sejak tadi ia melihat dari kaca spion Nona Alena menangis, pemandangan yang menurutnya sangat langka. Karena selama ini ia bekerja pada keluarga besar Arbeto, Matteo, tidak pernah sekalipun Alex melihat para keturunan wanita tersebut rapuh seperti Nona Alena. Entah apa yang dialami wanita itu, tapi yang jelas Alena Ricardo terlihat hancur baik dari dalam maupun luar. Aku tidak apa-apa, jawab Alena dengan singkat. Apa Anda membutuhkan sesuatu? Alena mengusap air matanya dengan kening yang berkerut. Aku ingin membeli susu dan beberapa cemilan. Bisa kita berhenti di supermarket terdekat? Tentu saja, jawab Alex. Ia terus menatap wajah Alena meski hanya melalui kaca spion. Oh ya, kau akan membawaku kemana?
Karena setahu Alena, Boy mengatakan akan memberikan tempat yang aman dan nyaman, terutama jauh dari jangkauan Abian dan keluarganya. Nanti Anda juga akan tahu. Alena menganggukkan kepalanya, meskipun tahu Alex mungkin tak melihatnya, karena pria itu duduk di kursi depan, sementara dirinya duduk di kursi belakang. Tapi yang tidak diketahui Alena, Alex melihat apa yang dilakukan wanita itu, karena memang sejak tadi dia menatap Alena tanpa sedetik pun melepaskan tatapannya.